Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Nur Azizi dari Ilmu Hukum C semester 2. NIM saya 11930500119. Di sini saya akan menjelaskan materi pengenalan hukum dagang dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pertama, saya akan menjelaskan definisi perdagangan terlebih dahulu. Dalam zaman modern ini, perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk menjual dan memberikan barang-barang untuk memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan. Kemudian, Soekardono berpendapat bahwa hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku 3 BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur tentang seseorang dengan orang lain, terutama dalam perusahaan, yang terdapat dalam kodifikasi KUH Dagang dan KUH Perdata. Dapat disimpulkan bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam hal perdagangan untuk memperoleh suatu keuntungan. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat sejarah KUH Dagang di Indonesia. KUHD dikodifikasikan bersama-sama dengan KUH Perdata. KUHD turunan dari Wetboek van Kophandel Belanda berdasarkan dasar konkordasi. Segala perubahan KUHD di Belanda berpengaruh terhadap KUHD di Indonesia. KUHD diumumkan pada tanggal 30 April 1847 dan diberlakukan pada tanggal 1 Mei 1848. KUHD sering mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. KUHD terdapat 2 kitab dan 23 bab. Kitab 1 berjudul tentang dagang umumnya, kitab 2 berjudul tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran. Kemudian sistematika kitab 1 yang berjudul tentang dagang umumnya yang terdiri dari 10 bab. Bab 1 telah dihapuskan, bab 2 tentang pemegangan buku, bab 3 tentang beberapa jenis perseroan, bab 4 tentang bursa dagang, makelar dan kasir, bab 5 tentang komisioner, ekspeditur, pengangkut, dan tentang juragan-juragan perahu yang melalui sungai dan perairan darat. Bab 6 tentang surat wesel dan surat order, bab 7 tentang cek dan kwitansi kepada pembawa, bab 8 tentang reclaim atau penuntutan kembali dalam hal kepailitan, bab 9 tentang asuransi dan pertanggungan seumumnya, bab 10 tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipenuhi, dan pertanggungan jiwa. Sistematika kitab 2 yang berjudul tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran. Terdiri dari 13 bab. Bab 1 tentang kapal-kapal laut dan muatannya, bab 2 tentang pengusaha-pengusaha kapal dan perusahaan-perusahaan perkapalan, bab 3 tentang nahkoda, anak kapal dan penumpang, bab 4 tentang perjanjian kerja laut, bab 5 A tentang pengangkutan barang, bab 5B tentang pengangkutan orang, bab 6 tentang penubrukan, bab 7 tentang pecahnya kapal, perdamparan, dan diketemukannya barang di laut. Bab 8 telah dihapuskan, bab 9 tentang pertanggungan terhadap segala bahaya di laut dan bahaya pembudakan, bab 10 tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai, dan perairan darat. Bab 11 tentang kerugian laut, bab 12 tentang berakhirnya perikatan-perikatan dalam perdagangan laut, bab 13 tentang kapal-kapal atau perahu-perahu yang melalui sungai dan perairan darat. Kemudian ada sistematika kitab 3 BW. Hal-hal yang diatur dalam kitab 3 BW atau KUHS ini mengenai perikatan umumnya atau perikatan-perikatan yang dilahirkan dari persetujuan dan undang-undang seperti persetujuan jual beli, persetujuan sewa menyewa, dan persetujuan pinjaman uang. Kemudian saya akan menjelaskan hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum atau lex generalis. Hukum dagang merupakan hukum khusus atau lex specialis. Dari kedua sifat tersebut dapat diketahui keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis, yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Kemudian pasal 1 KUHD menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang
disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. KUHD merupakan perluasan dari KUH Perdata. Karena itu, hukum dagang dengan hukum perdata hubungannya sangat erat. Kemudian, KUHD masih berlaku di Indonesia menurut pasal 2 aturan peralihan yang sudah diamandemen menjadi pasal 1 Romawi yang pokoknya mengatur bahwa aturan yang ada masih tetap berlaku sampai pemerintah Indonesia memberlakukan aturan penggantinya. Kemudian sumber-sumber hukum dagang di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis yang dikodifikasikan dan sumber hukum tertulis yang belum dikodifikasikan. Yang sudah dikodifikasikan terbagi menjadi dua, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau KUHS. Kemudian yang belum dikodifikasikan yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Eneng Yani dan Bapak Dian yang telah membimbing saya dan teman-teman saya dalam proses pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.